Musyawarah Daerah Perkumpulan Bekam Indonesia Pengurus Daerah Banten untuk selanjutnya disebut Musda adalah forum tertinggi organisasi Perkumpulan Bekam Indonesia di daerah Banten yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 2, tata tertib ini digunakan sebagai acuan bagi pimpinan sidang, panitia, dan peserta untuk menyelenggarakan serta mengikuti kegiatan musda. Bab 2, dasar dan tujuan. Pasal 3, musyawarah daerah diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar Perkumpulan Bekam Indonesia bab 5 pasal 13 ayat 5b. Bab 6 pasal 15 ayat 1b dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Bekam Indonesia bab 5 pasal 13 ayat 1g dan 2. Pasal 4, tujuan diselenggarakan musda adalah 1. Untuk laporan pertanggungjawaban pengurus daerah Pemda Perkumpulan Bekam Indonesia periode 2016-2020. 2. Memilih ketua pengurus daerah atau Pemda Perkumpulan Bekam Indonesia periode 2020-2024. Bab 3, untuk peserta. Pasal 5, 1. Peserta musda PPI Banten terdiri atas A. Peserta penuh, B. Peserta peninjau, C. Peserta penggembira. 2. Peserta penuh adalah A. 2 orang pengurus cabang Perkumpulan Bekam Indonesia Banten, calon pengurus cabang yang namanya tercantum pada SK pengurus cabang. B. Seluruh unsur pengurus daerah Perkumpulan Bekam Indonesia Banten. 3. Peserta peninjau adalah para penasihat Pemda PPI Banten yang mendapat undangan panitia musda. 4. Peserta penggembira adalah peserta dari Pemda atau perwakilan calon pengurus cabang yang tidak termasuk peserta penuh. Bab 4, hak dan kewajiban peserta. Pasal 6. 1. Peserta penuh. A. Peserta penuh memiliki hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih. Peserta penuh wajib mematuhi tata tertib persidangan. Peserta penuh wajib mengikuti agenda musda dari awal hingga akhir. D. Peserta penuh meninggalkan ruang persidangan harus seizin ketua sidang. E. Setiap pembicaraan harus melalui ketua sidang. 2. Peserta peninjau. A. Peserta peninjau hanya memiliki hak bicara dan memberikan masukan. B. Peserta peninjau wajib mematuhi tata tertib sidang. C. Peserta peninjau yang meninggalkan ruang persidangan harus seizin ketua sidang. D. Setiap pembicaraan harus melalui ketua sidang. 3. Peserta penggembira. Peserta penggembira mempunyai hak bicara dan tidak memiliki hak suara. Bab 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 bertepatan dengan 20
Ya, waktu pelaksanaan. Mohon maaf, digeser dulu posisinya. Ya. Waktu pelaksanaan ya tanggal 5 Desember 2020 atau 20 Rabiul Akhir 2020 atau 20 Rabiul Awal. Oh iya. 20 Rabiul Akhir 20 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Rabiul Akhir 1442 Hijriah. 4 Rukita Syofah bin Taru. Bintaro. Baik. Dilanjut ya. Bab 6. Persidangan dan pimpinan sidang. Pasal 8. Sidang-sidang. 1. Sidang dalam musda terdiri dari sidang pleno 1 dan sidang pleno 2. 2. Sidang pleno 1 dipimpin oleh steering komite atau SC, utusan dari pengurus pusat yang bertugas A. Untuk memimpin jalannya pemilihan pimpinan sidang musda. Apabila sudah dilaksanakan. B. Pembacaan laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Daerah PPI periode 2016-2020. 3. Komposisi pimpinan sidang musda terdiri dari 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih oleh peserta penuh. 4. Sidang pleno 2. Musda dipimpin oleh pimpinan sidang musda terpilih. 5. Agenda sidang pleno 2. A. Menyatakan demisioner terhadap kepengurusan daerah PPI Banten periode 2016-2020. B. Pengesahan tata tertib musda. C. Pemilihan tim formatur atau syuro. D. Penetapan ketua pengurus daerah. Ada tambahan itu berarti LPG-nya masuk di sini harusnya. Belum masuk berarti. Ini kita seperti dua itu. LPG ya. Ya, LPG kembali itu laporan tanggung LPG itu di sini nanti. Ya, ditambahkan aja gitu lah. Berarti di sebelum nomor 1 harusnya A. Tata tertib dulu 1 tata tertib, kedua LPG, 3 baru demisioner. Urutannya. Baik. Jadi agenda sidang pleno 2 A-nya laporan pertanggungjawaban. Pengesahan tata tertib sudah ini kan. Habis ini baru LPG. C. LPG. Ya. Nanti yang C diganti D. Ya. Laporan LPG. LPG laporan pertanggungjawab. Ya. LPG atau laporan pertanggungjawaban pengurus LPG ya. LPG aja sudah cepat. LPG. Ya, sudah.
kurang tahu. Nanti di bawah itu. Pak Ketua, ya. Saya boleh izin dulu ya. Saya tadi sudah sampaikan ke saudara kita. Ya. Selamat ya, semuanya. Siap Ustaz ya. Sukses semua ya. Assalamualaikum. Satu kencing. Satu kencing. Lanjut ya. Penetapan ketua pengurus daerah. Bab 7 hak, tugas, dan kewajiban pimpinan sidang. Pasal 9. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang musda berhak mengambil kebijakan untuk mengatasi segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya musda. 2. Pimpinan sidang musda berhak mengambil tindakan pengamanan terhadap peserta dan atau peninjau yang tidak mengindahkan tata tertib musda. 3. Pimpinan sidang musda bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan musda. 4. Pimpinan sidang musda berhak mengeluarkan peserta sidang yang mengganggu proses persidangan musda. Pasal 10. Tugas pimpinan sidang. 1. Menetapkan tata tertib musda. 2. Menetapkan hasil sidang musda. 3. Menyerahkan hasil sidang musda kepada SC atau pengawas dari pengurus pusat. Bab 8. Tata cara pemilihan ketua pengurus daerah. Pasal 11. 1. Pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan oleh tim formatur yang terdiri dari 7 orang anggota. 2. Tim formatur dipilih oleh peserta musda dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap pencap mengajukan 1 nama orang untuk dipilih sebagai calon formatur pada kertas pemilihan yang telah disediakan oleh panitia. B. Setiap utusan bidang Pemda mengajukan 1 nama orang untuk dipilih sebagai calon formatur pada kertas pemilihan yang telah disediakan oleh panitia. C. Merekap nama-nama yang dicalonkan tersebut dan 7 nama teratas yang dicalonkan ditetapkan sebagai tim formatur. 7 itu 5 yang dipilih oleh Pemda, 2 yang dipilih oleh pengurus daerah untuk yang di pengurus daerah. Oke. Jadi yang dipegang itu 2, 5 dari Pemda. Ya, jadi nanti 7 formatur itu 5 dari Pemda. Kebetulan ini Pemda udah ada 5. Ya, jadi masing-masing Pemda nanti 1 ya. Pemda nanti mengusulkan calon formaturnya 2. Jadi totalnya ada 7 ya. Oke, lanjut ya. 3. Tim formatur yang terpilih mengadakan rapat untuk memilih ketua pengurus daerah. Jadi ini tim formaturnya ya, yang terpilih nanti mengadakan rapat untuk menentukan ketua pengurus daerah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa aklamasi seperti itu ya. 4.
Tim formatur yang telah memilih ketua pengurus daerah melaporkan hasil rapatnya kepada pimpinan sidang. Dan nanti untuk formatur ada tempat tersendiri, insya Allah nanti di kamar Hotel 2016. Ya. Bab 9. Syarat calon tim formatur. Pasal 12. 1. Memiliki akidah Islam yang baik. 2. Memiliki akhlakul karimah. 3. Menguasai keilmuan bekam. 4. Pernah aktif di kepengurusan Pemda minimal 3 tahun. 5. Memiliki kemampuan kepemimpinan. 6. Ber-KTP di wilayah Banten. Bab 10. Syarat calon ketua pengurus daerah. Pasal 13. 1. Memiliki akidah Islam yang baik. 2. Memiliki akhlakul karimah. 3. Menguasai keilmuan bekam. 4. Pernah aktif di kepengurusan Pemda dan Pemda minimal 3 tahun. Pernah aktif di kepengurusan Pemda dan Pemda, ya. Dan 4. Pernah aktif di pengurusan Pemda dan atau Pemda minimal 3 tahun. 5. Memiliki kemampuan kepemimpinan. 6. Laki-laki, jadi nggak boleh perempuan ya, untuk jadi pimpinan di Banten. 7. Ber-KTP di wilayah Provinsi Banten. 8. Berkedudukan atau domisili di kota provinsi atau bersedia berkantor di ibu kota provinsi jika terpilih. Maksudnya ini kan Banten provinsi di mana Serang. Kalau misalnya nggak di situ berarti bersedia nanti kalau rapat-rapat misalnya ada rapat. Tapi kan alhamdulillahnya di sini kan fokusnya di Tangerang. Ya, jadi jelas ya. Jadi nanti perkedudukan itu seandainya di Provinsi Serang nanti bisa rapat di Tangerang atau Tangerang Selatan atau seperti itu ya. 9. Bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Ini mohon maaf Pak Hidayat ini. 10. Tidak merangkap jabatan sebagai ketua pada profesi pengobat tradisional di Indonesia. Ini maksudnya merangkap jabatan itu sebagai ketua atau sub tidak? Ketua. Merangkap jabatan sebagai ketua dan di atasnya. Misalnya ketua Pemda itu, ketua Pemda PBI ini tidak boleh menjadi ketua Pemda asosiasi tempat lain atau mungkin ketua pusat sekali. Kalau misalnya jadi anggota atau jadi bidang-bidang di tempat lain boleh. Ya, jadi maksudnya, jadi seandainya salah satu orang ini sudah menjadi ketua Pemda, ya ini nggak boleh merangkap jabatan sebagai ketua Pemda profesi yang lain. Seandainya PBI udah, nanti ada profesi yang lain seperti Asbetri, beliau jadi ketua Pemdanya nggak boleh, ya, atau bijak nggak boleh, ya. Jadi pengertian dari 10 ini seperti itu ya. Bab 11. Tata tertib persidangan. Pasal 14. 1. Sebelum memasuki ruang persidangan musda, para peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Alhamdulillah sudah ya, sudah dilaksanakan. 2. Selama persidangan musda, para peserta diwajibkan untuk mengenakan tanda peserta yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana musda. Alhamdulillah semuanya sudah memakai ya. 3. Dengan didasarkan oleh efektivitas dan efisiensi serta kelancaran persidangan musda, maka materi yang dibahas akan mengacu kepada materi yang telah disusun dan dipersiapkan oleh panitia pengarah. Ya Pak ya, ya dari Pak Dimas ya. 4. Pendapat, usulan, saran atau interupsi dari peserta di dalam persidangan musda hanya diperbolehkan melalui atau seizin pimpinan sidang.
5. Pendapat, usulan, saran, atau interupsi dari peserta di dalam persidangan musda diajukan dengan menyebutkan secara jelas identitas dan unsur bidang yang diwakilinya. 6. Waktu untuk menyampaikan pendapat, usulan, saran, atau interupsi dari peserta di dalam persidangan musda dibatasi selama-lamanya 3 menit dan harus relevan dengan masalah atau materi yang sedang dibahas dalam persidangan tersebut. Bab 12. Sahnya musda. Pasal 15. 1. Musda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta penuh musda yang telah dihitung. Alhamdulillah ini hampir 100% ya yang hadir ya. 2. Apabila peserta belum mencapai 2/3 musyawarah tetap berlangsung. Untuk pengesahan musyawarah menunggu sampai terpenuhi 2/3 dari anggota musyawarah yang diundang. Apabila sampai akhir musyawarah jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 2/3, maka musyawarah tetap sah. Termasuk hasilnya, Pak. Termasuk hasilnya, ya. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 16. 1. Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan dan ditetapkan dalam sidang-sidang musda secara musyawarah untuk mufakat. 2. Acara musda terlampir pada tata tertib ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tata tertib musda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 Desember. Atau 20 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah Perkumpulan Tukang Indonesia Pengurus Daerah Banten. Langsung tulis Pak ya? Oh nanti ya. Ya, Mas. Ya, coba scroll dari atas. Scroll dari atas, ya. Silakan untuk peserta dicermati tata tertib ini, atau mungkin ada koreksi nanti bisa ditambahkan. Ya, silakan kalau barangkali ini sudah memenuhi unsur dari peserta semua, ya kita bisa lanjut untuk dilanjut. Ya, silakan Pak Sardin. Saya mau bertanya istilah bahasa formator tadi. Ya. Saya belum ngerti. Ya. Format. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari bidang. Silakan nama Pak. Dari mana dan bidang apa? Nama saya Amsarudi Baik. dari Pemcap Kabupaten Tangerang. Bidang apa Pak? Ketua. Untuk bidang itu hanya ada bendahara, sekretaris, ketua. Kebetulan ketua belum bisa hadir. Cuman saya disuruh ketua hadir pada hari ini. Dan saya sama ketua Pemcap suruh bagian humas. Bagian humas. Ya. Ya, baik. Tapi untuk bagian humas tidak pernah dipilih oleh Pemda, ketua Pemda. Yang ada hanya bendahara, sekretaris. Ya, jadi yang mau saya tanyakan istilah bahasa tadi yaitu formatur. Ini yang saya belum paham. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Jadi saya jawab pertanyaan yang pertama ya, ini biar paham ya. Jadi subbidang
itu adalah kewenangan dari ketua. Jadi Pemda cuma mengangkat struktur kepengurusan itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, nanti selanjutnya adalah ketua Pemda atau ketua Pemda yang mencari bidang-bidang yang lain, ya, seperti bidang sosial, ya, bidang ekonomi, bidang hukum dan sebagainya. Itu adalah tugas dari ketua, ya. Yang pertanyaan kedua adalah formatur. Formatur itu adalah calon. Formatur itu suro, kalau dalam bahasa Islam suro. Ya, untuk musyawarah. Ya. Jadi suro ya Pak ya. Ya. Suro jadi tadi kan ada calon formatur kan, dan calon formatur ini kan ada calon dan calon belum terbentuk, ya kan belum terbentuk ini, yang 7 orang, ya. Jadi nanti formatur itu adalah untuk musyawarah mufakat di situ. Jadi 7 orang itu nanti berembuk siapa yang mau jadi ketua Pemda. Jadi ketika nanti aklamasi, oh ya si Fulan tadinya, udah setuju, udah selesai, tinggal nanti kita kukuhkan. Ya, barangkali nanti ada di situ, oh saya juga kepingin loh, ya, ya nanti di situ bisa di voting, itu Pak Mas ya. Kan memenuhi enggak syarat-syarat sebagainya. Ya, betul. Jadi nanti masih ditinjau ulang ketika formatur itu. Jadi nanti ini masukan dari SC Pak ya, untuk peninjauan ulang. Ada kan? Ada. Iya. Berarti sudah kelihatan, sudah disebutkan, sudah sesuai nggak dengan itu? Misalnya masalah Persyaratannya ya. sudah pernah jadi pengurus belum? Mm-mm. Berapa lama? Betul. Iya. Betul. Jadi nanti ini Langsung dapat informasi dari yang atas. yang Nah, untuk dijadikan formatur itu dia. ya. Minimal sudah ada tidak pernah aktif di pengurusan Pemda atau Pemcap. Ya. Jadi boleh dibilang. Jadi ini ya, nanti diulang lagi nih ya, persyaratan untuk bisa menjadi calon formatur ya. Jadi formatur itu adalah nanti musyawarah suro. Nah nanti 7 orang ini ya sepakat siapa yang mau jadi ketua Pemda. Nah persyaratannya seperti itu nanti ketika mau jadi ketua Pemda. Salah satunya adalah pernah aktif di kepengurusan Pemda minimal 3 tahun. Jadi calon formatur. Calon formatur ya. Ketua Pemda berat lagi nanti tuh. Ini yang calon formatur. Nanti ketua Pemda masih ada lagi tadi. Mau diulang? Diulang. Nah ini ada tambahan item untuk calon ketua pengurus daerah. Ya. Jadi laki-laki ya, pengurusnya setahun sama, ditambah berkedudukan tadi bukan PNS. Jadi yang garis bawahi tambahannya adalah sebagai ketua pengurus itu tidak boleh perempuan. Yang kedua tidak sebagai PNS. Yang ketiga tidak merangkap jabatan. Jadi kalau sudah jadi ketua si A seandainya terus dapat jabatan lagi ketua B, nah ini nggak boleh ya. Jadi tambahan bagi ketua Pemda ada 3 poin ya, harus laki-laki, bukan PNS dan tidak menjabat rangkap jabatan. Yang lainnya sama seperti tim formatur. Barangkali jelas Pak Ustadz Nafarudin? Ya, syukron. Ada lain? Yang lain? Silakan sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya MUJ ini langsung saja. Kita kan dari Pemkab. Pemkab itu boleh memberikan suara tapi tidak punya hak pilih. Yang tadi saya tangkap satu. Yang kedua, ini kan kita proses pembentukan formatur atau formulasi dari tim musyawarah. Ini dari Pemkab ini nanti kita menentukan pilihan untuk formatur menjadi pengurus Pemda atau sebagai suara untuk memilih ketua Pemda. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jadi untuk formatur itu calon Pak ya. Calon untuk Tim formatur yang tadi 7 itu tadi ada kesalahan itu Pak Izin bilang tidak punya hak pilih. Hak suara tapi tidak punya hak pilih. punya hak Punya hak dipilih. Punya dipilih. Punya hak dipilih. asal sesuai dengan syarat-syarat yang dia di depan. Ya. Jadi Pemda punya hak suara dan hak dipilih, tapi dengan ketentuan syarat seperti yang tim formatur tadi. Ya. Betul. Nah, ketika mau jadi ketua Pemda ada kesalahan lagi tadi itu. Ada 3 item yang dititik beratkan. Yang tadi punya suara tidak punya itu ada tadi kan pesan 3 macam ya. Ya, ada penuh. Dan penggembira. Nah, penggembira ini yang boleh punya suara tapi tidak punya hak memilih dan dipilih. Maksudnya penggembira. Iya, penggembira. Jadi bicara hak suara itu hak mengutarakan pendapat, masukan, saran-saran kepada peserta musda ini. Tapi dia enggak punya suara untuk memilih dan dipilih. Ya. Contoh misalnya ada anggota yang mau hadir sebagai penggembira, Anda silakan, tapi tidak punya hak dipilih. Ya. Berarti kita memberikan suara untuk memilih formatur aja ya? Iya, betul. Ya, ini. Jadi peserta itu punya hak hanya memilih pimpinan sidang dan tim formatur. Yang menentukan dan menunjuk mengangkat ketua Pemda adalah Tim formatur. Ya. Makanya nanti tim formatur itu tadi ada 7. Ya, kebetulan di sini ada 5 Pemda. Jadi nanti satu Pemda mengajukan 1 orang formatur. Ya, Pemda dapat jatah 2 orang formatur. Ya. Bisa dipahami Pak Ustaz Rudin? Iya. jadi nanti kalau misalnya Pemda putusannya 3 orang, maka 3 orang berembuk. Siapa yang mau diajukan? Siapa, gitu. Kalau yang sendirian kayak Pak Hidayat ya sudah. Pak Hidayat. Iya. Ini kebetulan kabupaten ada 3 ya, nanti silahkan yang layak nanti karena Pemda ini juga berhak untuk dipilih loh. Berhak untuk jadi ketua Pemda. Makanya nanti dipilih yang terbaik untuk bisa dijadikan tim formatur. Tapi syaratnya. Nah, syaratnya tadi ya. Syaratnya untuk jadi ketua Pemda itu minimal dia sudah jadi pengurus Pemda. Aktif ya. 3 tahun. Misalnya di bidang-bidang punya Pak Suyono itu udah berapa tahun. Pak Slamet itu boleh. Tapi kalau Mbak Rini nggak boleh karena akhlak. Dan belum pernah jadi pengurus daerah. Dan ini sampaikan di sini mungkin ada ya. Kenapa calon tim formatur dan calon ketua pengurus daerah beda? Karena memang sebenarnya tim formatur itu tidak tadi diluruskan Pak Yono. Tim formatur itu bisa menunjuk orang di luar tim itu sejauh dia sesuai kriteria dan ada di sini. Ada sebagai peserta.
Bukan hanya tim formatur aja nanti yang kita. Tapi kalau di tim formatur cuma melihat yang paling pantas semua orangnya di sini, ya sudah, tidak perlu ke sana. Jadi nanti bisa di luar yang ada di sini Pak. Di luar tim formatur Tim maksudnya, formatur. tapi sesuai kriteria calonnya sudah syarat-syaratnya penuhi, terus ada di ruangan ini boleh. Oh, iya. Tapi kalau di luar ruang sidang nggak boleh ya? Baik, kira-kira bisa dipahami? Ya jelas? Ya silakan, ada pertanyaan yang lain. Jadi nanti untuk pelaksanaannya biar nanti bisa sudah gamblang ya. Jadi nggak ada ganjalan atau apa. Dari segi tata tertib, yang memang ini tata tertib ini udah baku Pak ya, udah bagus sifatnya ya. Iya, Dari beberapa daerah yang seperti ini yang dipakai. Berarti selama ini Pemda dan Pemcap, misalkan kita di Serang, selama ini nggak ada perwakilan kita untuk menjadi bagian dari pengurus Pemda berarti ya. pengurus Pemda boleh, ketua Pemda. Kan selama ini belum ada. Lah? Dari Pemcap di Serang misalnya berarti ya, belum ada menjadi pengurus Pemda. Nah, kan baru diangkat dengan dia, maksudnya kan 4 tahun. Oh iya. 4 tahun baru 4 tahun. Pemda Serang baru terbentuk. Terbentuk. Iya, saya berapa? Kemana aja Pak Ujewi? Ya kan nggak apa-apa, ini penting biar semuanya pada tahu. Jadi terbuka ya, Iya, terbuka nggak apa-apa. Kita kan keluarga, nggak ada istilah macam-macamnya. Iya. Ya, karena kita baru rapat ya, rapat seperti ini kan saya pertama kali. Musda memang 4 tahun sekali baru ya. 4 tahun sekali. Malah lebih senang kalau kepengurusan itu daerah-daerah ada di kepengurusan harus cakep kerjanya, jadi saya diwakili, ayo semangat, hari ini harus dipengurus. Tapi bisa pengecualian nggak Pak? Maksudnya nanti ketua PJ dari Serang gitu? Kalau sesuai dengan Iya, nggak ada pengecualian nggak gitu maksudnya? 3 tahun lagi kan? Persyaratan enggak ada. Ketentuannya ngikut. Iya. target ini kan mau disahkan, jadi semua nanti yang berlaku yang disahkan ini di luar itu boleh dikomplain. Ya, oke, siap. Udah disahkan ya. Milih Dimas, ya nggak bisa wong KTP-nya DKI. Nah, Ya, udah ya, sikat ya. Jadi udah seperti itu ya. Ada yang lain? ya, silakan yang masih punya undang-undang tentang ini. Jadi jangan sampai nanti. Apa mau disetor lagi? Misalnya dari Pandeglang, dari Disetor Cilegon. lagi barangkali ada yang kurang paham tata tertibnya. Cukup. Ya, kalau udah disetujui, udah nggak ada lagi pertanyaan. Jadi tata tertib ini akan saya sahkan sebagai acuan untuk pelaksanaan musda. Gimana? Udah? Setuju ya? Yang kenceng semuanya setuju? Setuju. Alhamdulillah kita ketok ya. Dan selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus BPI Banten periode 2016-2020 kepada Ustaz Andar, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, dialah yang punya segalanya, yang mengatur urusan hamba-hambanya dari sampai dia terlahir sampai diwafatkan oleh Allah. Dialah penguasa alam semesta, dengan takdirnya adalah takdirnya. Maka alhamdulillah Allah takdirkan kita hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjadikan satu gerakan dakwah program Al-Hijamah. Ini adalah momen terindah buat kita yang kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diri-diri kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla apa yang telah kita buat. Maka sebelum saya diwafatkan, saat inilah saya melaporkan pertanggungjawaban kerja 4 tahun bersama rekan-rekan Pemda Banten. Semoga ini akan menghapus semua amanah atas dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan dalam amanah kerja PPI Pemda Banten. Saudaraku, sahabatku semua dari seluruh Pemcap yang ada yang hadir saat ini dan seluruh pengurus Pemda Banten, dosa ini bukan hanya anak tanggung sendiri, tapi ketika antum tidak bekerja dengan baik, tidak amanah, yang diamanahkan oleh PP, maka antum akan tanggung juga amanah itu di depan Allah Azza wa Jalla. Dan ini kerja bukan main-main. Kerja ini adalah kesulitan. Tafahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira ketika kalian diciptakan oleh Allah hanya main-main? Bak dan ummatur roha. Karena orang-orang beriman itu hari-harinya adalah dakwah, hari-harinya ibadah, dan kelak nanti semua akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Mulut akan berkunci daripada dusta, kebohongan, tapi tangan, kaki kita, mata kita, bahkan kulit kita akan disaksi di depan Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti. Dan kehidupan akhirat bukan sehari dua hari dalam kehidupan kita, selama-lamanya. Apabila kita sukses dalam kuburan atas amal-amal kita, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walam yahzan hayatan thayyibatan yurfa'u bi ahsani ma kana ya'mal. Allah akan sukseskan kita di dunia dan akhirat. Dan itu adalah cita-cita kita akhir. Maka insya Allah para pengurus, izinkan saya dan seluruh para Pemcap yang hadir sini melaporkan semua kegiatan dan aktivitas selama 4 tahun. Semoga kinerja ini menjadi satu barometer kita untuk tetap istiqomah setelah dilanjutkan estafet kepengurusan yang baru. Dan ini menjadi pemicu, menjadi cambuk untuk semangatnya untuk terus mengembangkan dakwah sunnah bekam di Banten. Bukan tambah loyal, tapi harus tambah semangat. Karena setiap amanah adalah kebaikan. Setiap amanah adalah kebaikan. Orang yang berikan amanah, dia siap menjalani dengan komitmen yang keseriusan dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya buat. PBI sehat, PBI jaya, PBI barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini estafet kepemimpinan Pemda Banten yang diteruskan oleh saya dan teman-teman dari Ustaz Tony Kusmayadi melalui musda yang dilaksanakan di Green Zone pada saat itu. Maka disinilah saya mulai menangis kekenaman ini. Karena saya banyak beban amanah. Saya pun tidak mampu. Tapi bersama dengan istri saya lanjutkan. Dan saya paling takut diamanahi. Sedikit saja amanah tidak dijalankan dengan baik. Oh, demi Allah, itu kan salah saya di akhir. Saya ingin ketika di akhir saya menjadi
ruang yang bebas dan menang dalam kehidupan saya. Kemudian saya melakukan pengukuhan di Hotel Narita yang pada saat itu keuangan belum ada. Tapi saya ingin memberi semangat kepada teman-teman bahwa PBI itu harus terkenal. Maka saya kukuhkan di Hotel Narita dengan modal seadanya, tapi saya yakin saya bisa pengukuhan itu di Hotel Narita. Bahkan saya mengundang calon gubernur saat itu, tapi qadarullah Allah menyatakan lain karena dia diundang oleh SBY hingga dia tidak hadir juga. Tapi Allah hadirkan Dr. Jedul Akbar, Ustaz Afif dan teman-teman di Pengcap saat itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Campur untuk semangat awal saya melakukan pengukuhan di Narita, biar ada kesemangatan pada seluruh pengurus bahwa bekam ini tidak dipandang remeh oleh orang-orang, tapi bekam Pengda Banten itu bisa menghadirkan seminar dan pengukuhannya sekelas hotel. Alhamdulillah semua teman-teman sama-sama berkumpul, bahkan kita makan sama-sama. Kemudian ini laporan dari bidang organisasi periode 2016 sampai 2020. Anggota PBI Banten alhamdulillah dapat tambahan anggota. Pertambahannya sebanyak lebih kurang 158 anggota dengan pengadaan PSB sebanyak 5 kali dalam masa kepengurusan. Saat ini anggota PBI Banten sebanyak 250 lebih, data selengkapnya ada dalam file keanggotaan. Peningkatan jumlah geria bekam sekitar lebih kurang 10 geria bekam yang dikomandani oleh anggota PBI Banten. File lengkap ada dalam data keanggotaan. Peningkatan jumlah anggota PBI dan pengurus surat rekomendasi per STPT. Peningkatan jumlah pengcap yang berbentuk yang semula 1 pengcap jadi 6 pengcap, yaitu pengcap Kabupaten Tangerang, pengcap Tangerang Kota, pengcap Tangerang Selatan. Ini belum terlaksana, nanti insya Allah menyusul. Pengcap Serang, pengcap Paneglang, dan pengcap Cilegon insya Allah targetkan semua menyusul, dan alhamdulillah sekarang sudah dikukuhkan. Pengcap Lebak akan menyusul. Alhamdulillah kemarin saya datang ke Lebak, bahkan ke daerah Baduy. Ternyata di sana ada kabupaten-kabupaten yang memang harus ada pengcap. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus besar PBI, baik sebagai panitia maupun peserta sebagai kegiatan rakernas. Kita sudah menjadi beberapa kali menjadi panitia Munas rakernas, bahkan upgrading Jambore kerelawan. Hampir semua PBI Banten ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan ini. Partisipasi aktif kegiatan PPR Rakernas 1 PBI Wisma Haji Jakarta. Nah, di sini kita diminta oleh PP, bahkan kita menjadi panitia di sini. Kita untuk mewujudkan 10.000 pembekam PBI. Alhamdulillah, walaupun tidak tercapai target, tapi alhamdulillah bisa terlaksana untuk mentargetkan wujudnya 10.000 pembekam PBI di tahun 2018. Ini di Wisma Haji Jakarta. Kemudian partisipasi aktif kegiatan PP Rakernas 2 PBI Hotel Sofah Bintang. Alhamdulillah Banten menjadi panitia untuk Rakernas yang diadakan di Hotel Sofah, dan ini menjadi saksi. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Partisipasi aktif kegiatan PP Rakernas 3 PBI 5-7 Juli. Ini di Jogja. Alhamdulillah kita hadir di sana untuk hadir Rakernas ketiga PBI di Jogja. Masya Allah, walaupun dengan mujahadah, Allah hantarkan juga kita Rakernas di Jogja dengan peran aktif PBI Banten. Partisipasi aktif kegiatan PP Jambore 1 PBI 23-24 Agustus. Alhamdulillah Jambore ini juga banyak diikuti serta oleh seluruh anggota PBI Banten dan pengurusnya. Dan kita di sini peran aktif menjadi panitia juga menjadi peserta juga, dan alhamdulillah kita paling terbanyak kelihatannya hadir di sini. Masya Allah. Berarti Pengda Banten aktif dalam kegiatan-kegiatan di PP. Partisipasi aktif kegiatan PP Jambore 2 PBI, Jambore Nasional bersama PBI, Istiqomah Dakwah Bekam. Juga di sini juga Masya Allah
Banten paling banyak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Jobore ini di 2019 dan bisa melibatkan anggota-anggotanya untuk hadir dalam Jobore ini. Partisipasi aktif kegiatan PP Penguji Pemda Banten, alhamdulillah para penguji Pemda Banten ini paling banyak. Bahkan sudah beberapa teman-teman menjadi penguji di daerah-daerah sampai ke Banten dan sebagainya. Ini tandanya keaktifan TFT, Trainer of Trainer PBI Pemda Banten sangat aktif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sebagai TFT dan sudah ditugaskan ke daerah-daerah. Partisipasi aktif kegiatan PP, audiensi bersama PP ke Komisi 10 ya, 9 DPR. Alhamdulillah dari Pemda Banten aktif hadir saat itu kita menemui daripada Komisi 9 DPR untuk mengenai PP 103 dan alhamdulillah kita sempat bernegosiasi dan sebagainya bersama PP dan Dr. Tito Akbar. Walaupun belum menemukan ini titik terang, tapi kita sudah sampaikan suan ke sana. Itu tandanya apa? Kita ada gerak. Kalau sudah ada gerak ada barokah. Kemudian kita jangan lihat hasil, yang penting kita bergerak, nanti Allah yang berikan hasilnya. Dan itu harus yakin. Kemudian silaturahmi Pemda Banten para tokoh ulama dan pejabat. Alhamdulillah kita hadir kepada Gubernur Banten saat pemilihan dan kita menulis MAU bahwa Pemda Banten turut mendukung daripada kegubernuran Bapak Wahidin. Walaupun sampai saat ini kita belum soal, harusnya dia sudah malu di sini. Karena apa? Kita sudah berjanji MAU. Kalau sudah MAU, harusnya dia punya komitmen kepada PBI. Karena sudah ada tanda tangan dukungan kita dan dia naik. Pada almarhum kita beberapa kali, masya Allah, untuk melakukan bekam masal untuk para santri dan asatidz al-zikr. Alhamdulillah beliau sangat mendukung. Ustaz Al-Haibin Ilham rahmatullahi. Allahumma semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa. Bidang diklat periode 2016 sampai 2020 Pemda USBN sebanyak 6 kali. Ini USBN pertama tanggal 25 sampai 26 Februari 2017 Gedung Dakwah Al-Ikhlas PSD beserta 32 pengawasnya Pak Solihin. Kemudian tanggal 27-28 Januari 2018 Gedung Dakwah juga Al-Ikhlas pesertanya 36 peserta. Tanggal 27-28 April 2019 Gedung Dakwah Al-Ikhlas juga 32 peserta. Kemudian 21-22 September yaitu Gedung Dakwah At-Taubah Serang. Kita memberi support kepada Serang. Alhamdulillah Serang sebagai pengcap aktif melakukan USBN. Kemudian yang terakhir, dalam keadaan corona, hampir semua pemda-pemda tidak bisa mengadakan USBN. Bagi Pemda Banten dengan yakin dan pertolongan Allah melaksanakan USBN yang dihadirkan 23 dengan lulus semua. Yang di pengawasnya Pak Trihan. Total peserta anggota PB baru 158 periode 2016 sampai 2020. USBN ke Pemda Banten periode 2016-2020. Ini Masjid Al-Ikhlas foto-fotonya. Ini yang Tangsel juga. Ini yang sama di Al-Ikhlas, ini foto-fotonya. Ini yang di Serang. Serang bukan? Ya. Saya tidak hadir karena lagi safar. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan hasilnya lulus semua ya. Ada 4 orang. Tadi semua sudah lulus kan? Sudah lulus. Alhamdulillah. Ya berusaha terus bagaimana teman-teman bisa lulus. Ini Banten Sofah Bintaro yang kemarin saat pandemi, masya Allah, dengan pertolongan Allah kita bisa berjalan lancar melakukan USBN di Sofah dan berjalan dengan lancar dan hasilnya lulus semua. Alhamdulillah. Bidang diklat periode 2016-2020 pengadaan upgrading fee berupa taklim bekam
Alhamdulillah kita aktif dalam taklim bekam. April 2017 di Masjid Al-Toba Serang dengan Pak Tony Kusmayadi sebagai pembicaranya. Yang kedua, taklim bekam Mei 2017 bersama Ustaz Odas di Klinik An-Nahal 3 Raksa. Alhamdulillah sudah menghadirkan suruh untuk taklim bekam. Halal bihalal taklim bekam Juli 2017 di Masjid Al-Istisom. Kemudian PPSH 7 Januari 2017 di Gedung Dakwah Ikhlas. Yang kelima, taklim bekam 4 Juni 2018 bersama Dr. Jen Akbar di Sekretariat Pemda Banten BSD Tangerang Selatan. Alhamdulillah kita taklim bekam, bahkan santunan anak yatim ada di Pemda Banten. Dan berapa puluh anak yatim yang hadir, yang yatim dan duafa juga janda-janda. Dan jana saat itu janda-jandanya berpada tua. Kemudian taklim bekam bekam 1 tanggal 25 November taklim bekam di PBI Banten di Masjid Pak View Citra. Alhamdulillah Pak Mustolih ya di sana sebagai tuan rumahnya. Tangerang Kabupaten bersama dengan Suryono yang mengisinya, pengurus pusat bekam terupdate. Kemudian taklim bekam 31 Maret 2019 PBI Banten bersama Ketua Harian PBI Ismail B. Mahendra di Masjid Al-Ikhlas BSD Tangsel, perawatan luka dan pengenalan organisasi PBI di Masjid Al-Ikhlas BSD Tangsel. Yang 9, taklim bekam 3 18 Mei 2019 bersama Ketua PBI Dr. Jedul Akbar di Resto Ayam Geprek BSD Tangsel. 10 taklim bekam yaitu yang 13 November 2009 bersama Ustaz Tata Saputra di Masjid At-Taqwa Citra Ayam Bekam. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan hadir juga banyak. Nah ini anggota tidak berbayar di taklim waktu di tempat Ustaz Tony. Alhamdulillah. Waktu itu saum kalau masalah Ramadan. Ini taklim bekam juga. Waktu di Ustaz Afif di gereja Ustaz Dimas waktu itu yang memberikan pencerahan. Nah ini upgrade skill bekam yang di Al-Ikhlas, taklim bekam Ustaz Mahendra. Ini yang dihadiri oleh Ustaz Tata Saputra ya, di Pak ya, Citra Raya Pak, Masjid Pak. Alhamdulillah antusias teman-teman hadir banyak. Bidang diklat periode 2012 sampai 2020 pengadaan upgrading berbayar berupa seminar upgrading Narita Hotel tanggal 9 Desember 2016. Ini ada seminarnya. Kemudian seminar upgrading yang kedua RSUD tanggal 17 Desember 2017 Tangerang Kota oleh Dr. Khatib dan Dr. Agus Rahmani, materi efektivitas bekam terhadap kesehatan jantung. Alhamdulillah kita sudah masuk ke RSUD Kota Tangerang. Kebetulan saya sedang sabar. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Semua sudah dikondisikan. Dan saya sudah mengundang seluruh para pembicara dan tempat. Seminar upgrading 3-6 Mei 2018 seminar dalam kegiatan Rakernas oleh Ketua Harian PBI Ustaz B. Mahendra, pendiri PBI Ustaz Fatila MBA. Dalam hal ini Pemda Banten sebagai panitia OC. Kita menjadi panitia. Yang keempat, seminar upgrading 3 Permata Mulia 10 Maret 2009 bersama Ketum PBI Dr. Jedul Akbar dan Majlis Syuro Ustaz Katul, materi membersihkan sampah tubuh dengan produk Allah dan Ruh seorang terapis bekam. Alhamdulillah juga diminati sangat banyak hadir saat itu, yaitu di daerah Kota Tangerang, di Hotel Kota Tangerang Permata Mulia. Ini seminarnya dan ini foto-foto seminarnya. Ini keikutan sertaan kita ketika seminar Bekam Premier di Sofa Beta. Seminar kesehatan juga. Solusi tim nabawi masyarakat umum seputar Banten. Alhamdulillah saya juga sosialisasi kepada beberapa masjid-masjid di Bani Umar memperkenalkan tentang ruqyah dan bekam. Dan alhamdulillah mereka sangat berminat untuk ikut pelatihan. Kalaulah 1.500 orang ini yang hadir ini untuk ikut pelatihan, masya Allah. Berarti banyak mujahidah yang akan hadir. Dan insya Allah kemarin saya sudah mengisi lagi sekitar 3 hari yang lalu mengisi lagi via Zoom, dan dari panitianya minta untuk ada pelatihan bekam. Kalau 1.500 orang ini ikut pelatihan bekam,
berarti kita akan tambah lagi 1.500 orang. Takbir. Takbir. Berarti anggota prabayar tali bekam. Nah, ini foto-fotonya. Berarti pengajar dan penguji. Ini paling banyak TFT dari Banten, Masya Allah. Sekarang saya lupa berapa anggotanya, sudah banyak sekali yang sudah ikut TFT. Nah, ini laporan bidang ekonomi. Jadi saya hanya dapat laporan dari bidang ekonomi, dari Umudina, jualan buku, WB ya, Pak? Ada WB-nya? Alhamdulillah. Ini dari WB. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau laporkan, karena beliau lebih tahu. Kalau beliau macam-macam nanti urusan sama Allah, bukan sama saya. Bidang sosial kerelawanan, alhamdulillah PBI Banten peran aktif dalam kegiatan 212, 114 sampai akhir dari kegiatan-kegiatan untuk bidang sosial dan pengobatan ketika ada kegiatan 212, 114 dan sebagainya di Jakarta. Dan kita Masya Allah menurunkan daripada garda-garda terdepan mujahid dan mujahidahnya untuk kesehatan di sana. Dan kita juga aktif untuk pondok pesantren, yaitu yang diketuai Ustaz Agim, yaitu di pondok pesantren Azkiyah di Ciputat. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali, 2 kali ya, mengadakan bekam masal buat santri-santri dan para asatidnya. Dan beliau sangat senang sekali Ustaz Agim. Dan ini yang pernah kegiatan buka puasa dan sunan Pengda Banten di Ramadan. Ya, alhamdulillah kita banyak menyantuni anak-anak yatim dan alhamdulillah ini kegiatan kita sebagai Pengda Banten. Ikutan donasi juga buka puasa bersama dengan yatim. Terus pasca tsunami Banten, alhamdulillah kita bisa memberi bantuan kepada wilayah Banten, Paneglang sampai ke ujung gunung sana dengan kerjasama dengan FPI yang terkena banjir, longsor dan sebagainya. Dan ini Pak Tri dan Pak Huzaimi dan rekan-rekan lainnya sebagai bukti beliau yang menerima daripada baksos sosial. Ini baksos paksa USBN, kita melakukan bekam sosial, bekam ya di daerah Serang juga. Alhamdulillah saya bisa hadir sana dan berikan antusias sedikit di sana. Dan yang hadir antusias yang minta dibuka, begitu Pak Tri. Dan ini peduli longsor Lebak Banten. Alhamdulillah kita sampaikan amanah-amanah dari PBI Pusat, juga PBI Banten dan seluruh Indonesia untuk menyampaikan daripada amanah bantuan-bantuan bencana. Laporan kas sosial, tulisannya kecil. Jadi saya bingung. Moga-moga kalau sosial diikhlaskan, namanya juga sosial, ya. Tapi Masya Allah, sosial masih ada ininya, masih ada sisa-sisanya. Kalau sosial itu harusnya dihabiskan, jangan disimpan, namanya sosial, punya umat. Laporan kas Pengda Banten, lampir, saldo 6.297.000. Nolnya kebanyakan. 500. Saking semangat. Sebenarnya saldonya agak banyak, tetapi saya berpikir bagaimana teman-teman yang musda dan jauh-jauh dari sana, dari sini, datang ke sini, masa harus bayar? Bagaimana saya gratiskan? Maka saya ambil dari kas Pengda untuk membayar semua hotel, makanan, dan semua kegiatan musda saat ini. Dan alhamdulillah saldonya tinggal hampir nihil. Karena Nabi SAW ketika wafat maka tidak ada sekeping pun tertinggal di tempat tidur Rasul, semua dihabiskan. Satu contoh, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan salam dari Allah langsung. Kenapa? Karena saat itu Abu Bakar telah menghabiskan semua hartanya untuk dakwah dan hanya memakai pakaian karung. Dan seluruh para malaikat saat itu datang kepada Abu Bakar memakai pakaian karung seperti Abu Bakar. Maka disampaikan, ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah ridho kepada kamu karena kau telah meninggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Maka saat ini Allah berkirim salam kepada engkau Abu Bakar. Inilah dakwah yang sebenarnya.
Jadi dakwah itu bukan mencari keuntungan, tetapi menghabiskan harta yang apa yang kita punya. Itulah dakwah. Inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa lahumul jannah. Sesungguhnya harta dan diri orang-orang beriman itu telah Allah beri dengan surga. Dan itulah yang harus kita. Makanya dalam dakwah ini bukan mencari kekayaan, bukan menjadi popularitas, bukan menjadi orang tenar, tetapi bagaimana dikenal di langit walaupun tidak diketahui. Itulah yang harus kita. Allahu Akbar. Ini laporan pertanggungjawaban karena ini amanah dari Allah. Maka moga-moga dari semua yang dilaporkan oleh Dr. Enda sebagai keuangan ini menjadikan satu kesemangatan kita. Jadi kalau bisa tidak ada yang disisakan, telah dilanjutkan. Support harmonisasi kerjasama PP Pengda. Masya Allah, alhamdulillah Pengda Banten sangat harmonisasi kerjasama dengan PP. Alhamdulillah selama ini Pengda Banten walaupun dari seluruh Pengda seluruh Indonesia mungkin nomor 2 setelah Jawa Barat, insya Allah. Kepengurusan yang bekerja dengan optimal saling mengisi. Alhamdulillah kerja supportnya saling mengisi. Kendala-kendala perjalanan dakwah pasti selalu ada kendala. Alhamdulillah semua alhamdulillah atas pertolongan Allah semua masih dapat diselesaikan. Mungkin itu saja laporan saya dan mewakili seluruh pengurus Pengda Banten. Mohon dimaafkan. Mohon diikhlaskan. Kalau ada kekurangan. Kita ini adalah manusia biasa. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kita ada cita-cita besar dalam hidup ini. Bagaimana dakwah kami tersampaikan ke seluruh rumah-rumah orang beriman, tersampaikan ke seluruh orang-orang kafir sekalipun yang tidak mengenal Allah dan Rasul. Bagaimana bekam ini dirasakan oleh umat. Kemudian orang-orang mulai berjalan berkiblat menuju daripada sunnah Nabi SAW. Kecintaannya, mahabbahnya, asyhadu balilahnya, asyhadu hubba Rasulullah SAW. Hanya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat inilah kita diberikan amanah di sini. Maka saya telah menjalankan 4 tahun lamanya dengan teman-teman sekalian. Saya mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Takut besok lusa waktu usia saya sudah berlalu, semua dosa-dosa saya Allah ampuni. Karena semakin banyak kegiatan yang dilakukan pada suatu tempat, maka disitulah banyak dosa dan kesalahan. Dan saya banyak kegiatan di PB, saya takut banyak salah dan kesalahan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi khalifah, maka ketakutan Abu Bakar adalah ketika diangkat menjadi khalifah. Ketika Umar, Utsman dan Ali paling takut diangkat menjadi khalifah, karena ketakutannya apa? Dan saya paling takut diangkat menjadi pemandangan. Saya mohon ampun kepada Allah karena amanah itu berat. Belum saya buat usahaku ahli kepala. Belum saya sudah makan diri saya, ahli keluarga saya. Allahu Akbar. Maka disitulah saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili seluruh pengurus Pengda yang telah menemani dalam dakwah saya selama 4 tahun lamanya, dalam suka dan duka, dalam kegiatan dakwah. Semoga Allah menghantarkan tulisan-tulisan pengen terindah telah di hadapan Allah. Antum semua menjadi saksi. Minimalnya antum ketika anak wafat duluan, antum sholatkan, antum hadir dalam sholat. Itu saja mungkin saya yang saya sampaikan. Mohon ampun kepada Allah dan anda berselawat kepada Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan anda mau minta maaf sama antum semua yang hadir di sini. Semoga antum semua bukakan pintu maaf Quran selama kepengurusan. Banyak lisan, perilaku, kata-kata, ya Masya Allah, merusak hati antum, membuat antum kecewa, kesal, marah dan sebagainya. Karena minta maaf semua seluruh pengurus dan seluruh para pengja-pengja dan juga PP. Karena minta maaf yang tulus dan ikhlasnya. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan pertanggungjawaban Ketua Pemda Banten 2016-2020. Seperti yang disampaikan pada beliau, semoga dan saya berharap laporan pertanggungjawaban ini bisa diterima oleh para peserta. Saya berharap dengan demikian. Gimana para peserta? Laporan pertanggungjawaban diterima? Alhamdulillah, alamin. Dan mohon keikhlasannya sudah diwakilin sama Ketua Pemda. Saya selaku pengurus secara pribadi, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya selama dalam kepengurusan barangkali saya sebagai bidang organisasi yang banyak bersentuhan dengan para penghisap ya yang di lapangan, dan terus terang masih banyak kelemahan saya sehingga saya belum bisa memberikan semacam pendampingan yang maksimal untuk bisa penghisap-penghisap ini bisa lebih maju lagi. Baiklah, acara akan saya lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah bahwa kepengurusan periode 2016-2020 saya nyatakan demisioner. Ya, untuk itu selanjutnya akan menginjak acara untuk pemilihan calon formatur. Ya. Masih ada waktu kira-kira Pak PC acara masih ada waktu untuk pemilihan formatur atau masih ada ya? Atau break aja kita isoma nanti pemilihan formaturnya masih bisa ya? Ya, oke. Ya, selanjutnya adalah pemilihan formatur pada masing-masing penghisap mengajukan nama satu orang. Silakan bagi penghisap yang hari ini diwakili oleh 3 orang, silakan berembuk, tulis di kertas, nanti dikumpulkan ke depan. Ya. Berarti pengcapnya timnya duduknya sama-sama, yang sebelah ini berarti. Ya, yang serang-serang juga Pak. Ini tidak milih jadi tim formatur. Jadi masing-masing pengcap menulis satu nama untuk masuk ke tim formatur. Tim formatur terdiri dari 7 orang, 5 dipilih oleh Pemda, 2 orang dipilih oleh Pemda. Pemda juga demikian. Untuk Pemda juga untuk 2 orang. Seperti tadi Pak Dimas ya. Jadi kita kirim tas begini atau kalau yang apa? Kalau yang Pemda kenapa nggak musyawarah aja? Oh iya. Bisa
bisa skor waktunya berapa menit berembuk masing-masing Ya, 5 menit cukup ya. 5 menit ya. Oke. Jadi saya kasih waktu 5 menit. ketua Pemda di sini langsung aja ke belakang sementara musyawarah sama pengurus Pemda lama. Oke. Jadi kita kasih waktu 5 menit ya untuk menentukan calon formatur ya. Untuk Pemda kita bisa musyawarah di belakang ya. Kamu depan, serah. Ya, di depan deh, di depan untuk Pemda ya. Silakan untuk Pemda maju ke depan. Ini bukan pengurus lagi ya, karena sudah dimisahkan berarti pengurus lama. Betul, silahkan ke depan. Boleh sambil bawa kursi yang ini juga boleh, semua berdiri sambil boleh. Berapa jam? Silakan. Hah? Udah terima, udah ketiga, udah. Ya, pegang dulu kertasnya. Kamera ya. Iya sekarang kamera naik mumpun. Mumpun. Oh.
punya suami saya hadir kalau sampai dengan itu buat saya hadir cuma di tahun itu buat lumayan hasil daripada yang buatnya itu kalau dengan yang ya resepsi karena kan cuma 1 kilo ternyata 2 kilo berarti sudah tadi kan belum contohnya kan suka leleh kalau suka belum ngintip suaminya masih muda tadinya kalau saat ini tidak anggota awal benar air dulu kan yang mampu yang mampu tidak harus menunaikan kan juga yang kita harus pasti siap ini maksudnya yang ya kan ada sesuai dengan kemampuan kita kan sudah susunan pemerintahan aparat bagaimana kita paham kan ya kalau kita mau dengan tangan kita kan begitu kata sampai presiden dari kami tidak mampu dengan tangan kita dan ucapan tidak mampu dengan ucapan dengan hati bisa aja tidak mereka anak insan lagi tapi saya nggak tanya kenapa berhentikan wajib menjalankan sesuai dengan tugas kalau kira-kira nggak mau kita boleh satu orang tidak 2 orang daripada yang tidak besar kira-kira gitu satu ya Pak ya Ibu semuanya kita adalah alumni periode kita semua kosong kesempatan
Itu ya. Dan cukup ya. Awas. Kena di mana? Kena dia. Kena mana dia di? Tenun. Kena dia tak melengkung kuat. Cek. Baik, waktu untuk pemilihan formatur sudah selesai. Silahkan kertas yang sudah ditulis masing-masing bingkap silakan dibawa ke depan. Ya. Ya. Ini satu lagi dari Pemkab. Ini Pemkab ada satu. Ini harusnya ada 5 nih Pemkab. Oh ada Pemkab Kota Tangerang ya, yang enggak ininya. Ya baik. Untuk mempersingkat waktu, Kota Tangerang kan enggak ada cowoknya. Pemilih yang itu. Tapi kan boleh Pemilih. Kan boleh. Bukan pemilih. Pemilih artinya ada 5 masing-masing dari situ kan, ada 5 pemilih. Yang dari Sabang kan 5 kali itu. Iya. Ada 5 dari beliau. Nah ini yang belum nih berarti. Kita tetap punya hak pilih juga, cuma yang ditunjuk yang perempuan gitu kan. Ya. Dari Pecap 5, balik kita sudah 6 berarti ada 6 ya. Jadi ada 1 orang. Pemkab 2 ya. Jalan dulu ya semuanya ya. أشهد أن لا إله إلا الله. 1 Ustaz Iskandar. أشهد أن لا إله إلا الله. 2 Ustaz Iskandar. أشهد أن محمدا رسول الله. 3 Sri Mulyani. أشهد أن محمدا رسول الله. Selanjutnya Amsarudin. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Ustaz Iskandar. Suyono. حي على Pertanyaan الفلاح. ke-7. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Biar tadi yang ada yang ketik aja yang ketik. Syaratnya apa? Ya. Syaratnya apa? Ya. Jadi saya bacakan lagi bab 9. Syarat calon tim formatur pasal 12 ya. 1. Memiliki akidah Islam yang baik. Ya. Insya Allah semua bisa ya. 2. Memiliki akhlakul karimah.
insyaallah ya. Menguasai keilmuan bekam, insyaallah karena udah uji lulus ya, kita bisa semuanya. Pernah aktif di kepengurusan Pemda minimal 3 tahun. Nah, nomor 2 sama 3 apakah sudah? Jadi yang 3 tahun ada nomor 1 dan nomor 4. Jadi yang nomor 2 tidak memenuhi syarat. Jadi nomor 2 dan nomor 3 tidak memenuhi syarat. 5 memiliki kemampuan kepemimpinan. Ya, insyaallah Ustaz Iskandar sudah teruji ya, ber-KTP di Banten. Ya. Jadi dari 4 orang nama itu yang sesuai terpenuhi syarat-syaratnya punya 2. Ya sudah, berarti informasinya 2 orang itu. Bukan berarti ditambahi lagi. Dipilih oleh Pemkab dan Pemda 7 nama, 7 orang punya 7 nama itu. Nah, kalau sudah terpenuhi tinggal tadi 4 sudah terkoreksi kan 4, tapi ternyata dari syarat-syaratnya yang 2 tidak terpenuhi. Ya berarti tinggal 2 orang yang menentukan ketua Pemda berikutnya. Baik. Jadi nanti astagfirullah ya. Jadi nanti cuma 2 orang yang bisa untuk menentukan siapa pengurus yang akan datang. Tapi semua proses sudah kita lalui ya. Alhamdulillah hari ini. Ya. Jadi saat ini sudah masuk ke mau sholat zuhur ya. Kita skor dulu sidang ini. Ya nanti kembali jam 1. Ya, jam 1 nanti mudah-mudahan cepat, jam 2 juga sudah selesai ya, makin cepat makin baik ya. Jadi ya, kegiatan yang lain kita juga bisa laksanakan. Demikian, mohon kurang lebihnya mohon maaf, kita skor dulu sidang, nanti sampai jam 1 baru kita mulai lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sudah sampai ke informator mengurusin 2 orang, Ustaz Mina dan Pak Suyono. Baik, kita isoma ya.